Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lestari. Di sini saya akan membawakan materi presentasi yang berjudul Organisasi Komputer. Apa itu organisasi komputer? Organisasi komputer merupakan bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturnya. Contohnya, teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Selanjutnya itu arsitektur komputer. Arsitektur komputer merupakan lebih cenderung pada kajian atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Contohnya, set instruksi, aritmetika yang digunakan, teknik pengelamatan, dan mekanisme I/O. Bagian utama komputer yaitu ada unit pengolahan pusat atau CPU. CPU merupakan otak sistem komputer dan memiliki dua bagian fungsi operasional, yaitu ALU Arithmetical Logical Unit sebagai pusat pengolah data dan CU atau Control Unit sebagai pengontrol kerja komputer. CPU merupakan tempat pemroses instruksi program. Yang ada komputer mikro disebut dengan mikroprosesor. Selanjutnya unit masukan dan keluaran adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Input device adalah alat yang digunakan untuk menerima input dari luar sistem dan dapat berupa signal input atau maintenance input. Di dalam sistem komputer, signal input berupa data yang dimasukkan ke dalam sistem komputer, sedangkan maintenance input berupa program yang digunakan untuk mengolah data yang dimasukkan. Selanjutnya, unit pengolahan pusat. CPU merupakan otak sistem komputer dan memiliki dua bagian fungsi, yaitu ALU sebagai pusat pengolah data dan CU sebagai control unit. CPU merupakan tempat pemroses instruksi-instruksi program. Selanjutnya, pemrosesan ini berupa chip yang terdiri dari ribuan hingga jutaan IC. CPU terdiri dari 4 komponen, yaitu control unit, berfungsi untuk mengontrol operasi CPU dan mengontrol komputer secara keseluruhan. Arithmetica and Logic Unit atau ALU berfungsi untuk membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. Ketiga itu register berfungsi sebagai penyimpanan internal sebagai CPU. Yang terakhir CPU interconnection berfungsi menghubungkan seluruh bagian dari CPU. Selanjutnya, hubungan antara CPU dengan main memory dan I/O. Hubungan antara CPU dengan main memory dan I/O device dihubungkan oleh suatu saluran yang disebut bus. Hubungan antara CPU dengan main memory melalui jalur bus yang diletakkan pada MAR, dan control unit di CPU. Sedangkan bus yang menghubungkan CPU dengan I/O device tidak diletakkan langsung dengan device I/O tersebut, melainkan melalui suatu I/O port atau DMA controller atau I/O channel. Selanjutnya, bus merupakan jalur transportasi informasi antara dua atau lebih device dalam sistem komputer. Bus yang menghubungkan CPU dengan main memory disebut dengan internal bus. Sedangkan bus yang menghubungkan CPU dengan I/O device disebut dengan internal bus. Selanjutnya di sini ada contoh bus yang dimana terbagi 3, yaitu data bus, control bus, dan address bus. Jenis utama yaitu data bus.
Data bus adalah bus yang digunakan untuk jalur transportasi data dan instruksi. Yang kedua, kontrol bus adalah bus yang digunakan untuk mengirimkan sinyal sebagai pemberitahuan akan dikirimkan suatu informasi atau telah diterimanya informasi yang dikirimkan dari suatu device ke device yang lain. Dan terakhir itu address bus. Address bus adalah bus yang digunakan untuk jalur transportasi alamat di main memori untuk data dan instruksi yang akan diambil atau disimpan. Next, I/O port. I/O device tidak diletakkan langsung dengan bus tetapi melalui suatu I/O port atau interface. I/O device dapat berkomunikasi dengan CPU dengan cara mengirimkan informasi yang akan dikomunikasikan dengan bus. Informasi yang dikirim dari I/O device ke main memory atau ke register di CPU diletakkan di I/O port dan dikirimkan lewat data bus. Demikian juga bila informasi dari main memory yang akan dikirimkan ke peripheral device juga melalui data bus dan diterima di I/O port. Cara penyimpanan informasi ini I/O device seperti disebut dengan program controller I/O. Dengan cara program controller I/O seperti tersebut, hanya satu word data saja yang dapat dikirimkan setiap saat. Selanjutnya DMA Direct atau Direct Address Memory Controller. Untuk peripheral device yang mempunyai kecepatan tinggi tidaklah ekonomis untuk pengiriman informasi byte per byte atau word per word, dan akan lebih ekonomis bila pengiriman informasi dilakukan sekaligus per blok informasi. Bila informasi dikirimkan langsung per blok dan CPU beroperasi lebih cepat dibanding dengan proses peripheral device. Bila CPU harus selalu mengawasi pengiriman informasi, maka akan terjadi suatu waktu yang terbuang di CPU. Karena CPU banyak menghabiskan proporsi waktu yang cukup besar di dalam proses membaca dan menuliskan informasi dari atau ke peripheral device, maka perlu dibuat cara agar proses ini tidak terlalu banyak menyita waktu dari CPU. Apa itu DMA? DMA merupakan suatu konsep yang akan membuat komunikasi informasi antara peripheral device dengan main memory akan lebih efisien. Cara DMA ini dilakukan dengan meletakkan bus pada DMA controller yang dihubungkan dengan peripheral device. I/O channel. Telah dibahas dua cara untuk menerapkan pengiriman informasi ke peripheral device, yaitu program controller I/O dan DMA. Program controller I/O biasanya digunakan untuk peripheral device yang mempunyai kecepatan rendah, sedangkan yang mempunyai kecepatan tinggi dilakukan dengan DMA. Bila beberapa peripheral device yang mempunyai kecepatan tinggi akan dihubungkan dengan CPU, maka tidaklah ekonomis menyediakan beberapa DMA controller yang terpisah untuk masing-masing peripheral device. Yang lebih ekonomis adalah menyediakan DMA controller yang akan digunakan untuk sejumlah peripheral device. Selanjutnya itu terakhir kesimpulan. Komputer PC terdiri dari 3 bagian utama, yaitu bagian input, proses, dan output. Setiap bagian terdiri dari beberapa komponen yang saling mendukung. Setiap komponen pada PC mempunyai spesifikasi tertentu dan kegunaan fungsi khusus. Evaluasi komputer telah ditandai dengan peningkatan kecepatan prosesor, pengurangan ukuran komponen, peningkatan kapasitas memori, dan peningkatan kapasitas dan kecepatan I/O. Suatu faktor yang berpengaruh besar dalam peningkatan kecepatan prosesor adalah dengan penyusutan ukuran komponen prosesor mikro. Hal ini mengurangi jarak antara komponen dan karenanya dapat meningkatkan kecepatan. Bagaimanapun, keuntungan sebenarnya yang berat dalam pipelining dan teknik eksekusi
paralel dan penggunaan teknik eksekusi yang bersifat spekulasi yang mengakibatkan eksekusi berikutnya bersifat sementara yang memungkinkan diperlukan selanjutnya di dalam suatu permasalahan kritis dalam merancang sistem komputer adalah menjaga keseimbangan kinerja dari berbagai unsur-unsur sehingga menghasilkan kinerja dalam suatu bidang tidaklah mempengaruhi suatu bidang yang lain. Kinerja sebuah sistem komputer merupakan hasil proses dari seluruh komponen komputer yang melibatkan CPU, memori utama, memori sekunder, bus, periferal. Dari segi perkembangan program aplikasi pun sangat menakjubkan. Ya, mungkin sekian dari presentasi yang saya bawakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.